Negara. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Secara bahasa, ialah status yang memiliki sifat tegak dan tetap. Secara istilah adalah suatu organisasi dari kelompok atau beberapa kelompok manusia yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di daerah tertentu, dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Sistem negara adalah suatu tatanan kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ideologi negara berasal dari bahasa Yunani yang dari kata idea dan logos. Idea artinya mengetahui pikiran, melihat dengan budi, sedangkan logos artinya gagasan, pengertian, dan ilmu. Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan pemahaman, pendapat atau pengalaman yang bersifat aktual. Ideologi terbagi menjadi dua. Yang pertama, ideologi tertutup atau ideologi yang dianggap sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi. Yang kedua, ideologi terbuka atau ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, memiliki dua arti, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya batu, alas, dasar, peraturan tingkah laku yang baik. Secara pembahasan, Pancasila dibatasi pada tinjauan terhadap pembangunan rumusan Pancasila sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan keluarnya Instruksi Presiden RI nomor 12 tahun 1968. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai pandangan hidup dan juga dasar negara Republik Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila merupakan arahan dalam kehidupan sehari-hari. Keselarasan Pancasila dengan Al-Quran. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, terdapat dalam Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 135. Yang ketiga, persatuan Indonesia, terdapat dalam Quran Surah Al-Imran ayat 103. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan dan perwakilan, terdapat dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 38. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terdapat dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 25. Tantangan ideologi Pancasila pada masa kini itu berasal dari negeri sendiri dengan berbagai masalah seperti menguatnya isu pergantian dasar negara, maraknya berita hoax yang mengarah pada politik identitas yang mengancam disintegrasi bangsa. Kemudian hasil kajian dari tulisan ini bahwa pemerintah perlu melakukan antisipasi terhadap persoalan itu dengan penanaman nilai luhur Pancasila dan melihat bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka dan ideologi pemersatu. Selanjutnya, pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Secara etimologis, kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang jika dibagi menjadi bhinneka artinya macam-macam atau ragam, tunggal adalah satu, dan ika adalah itu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia yang ditulis dengan lambang Garuda Pancasila atau yang disebut simbol, sebagai simbolnya itu berbentuk Garuda Pancasila. Keanekaragaman dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama adalah suku. Beberapa karakteristik dapat digunakan untuk mengenali suku bangsa, yaitu penampilan, bahasa, adat istiadat, dan seni adalah sama. Contoh ciri fisik antara lain warna kulit, rambut, wajah, dan bentuk tubuh. Yang kedua, agama. Dalam Indonesia terdapat beberapa agama ya. Yang pertama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konfusianisme. Yang ketiga, bahasa. Berdasarkan pembagian pulau atau kepulauan, data bahasa daerah di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sumatera ada 26 bahasa. Yang kedua, Jawa dan Bali ada 10 bahasa. Yang ketiga, Kalimantan ada 58 bahasa. Yang keempat, Sulawesi ada 62 bahasa. Yang kelima, Nusa Tenggara Barat ada 11 bahasa. 6, Nusa Tenggara Timur ada 72 bahasa. Yang ketujuh, Maluku ada 80 bahasa. Dan yang terakhir, Papua ada 428 bahasa. Yang terakhir, Kepulauan
Kepulauan di Indonesia merupakan di Indonesia sendiri adalah merupakan kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau yang dihuni oleh lebih dari 360 suku bangsa. Makna Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa dasar negara. Meskipun orang-orang berbeda dan beragam dalam suku, mata pencaharian, bahasa, daerah, agama, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ras, keturunan, dan jenis kelamin, tetapi harus tetap dalam satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. NKRI dan bahaya radikalisme terorisme. Radikalisme terdiri dari dua kata, yaitu radikal dan isme. Radikal bisa dimaknai atau mempunyai makna sebagai ekstrem atau fanatik, sedangkan kata isme mengarah pada makna suatu paham atau ideologi. Radikalisme sendiri merupakan doktrin atau praktik yang diterapkan oleh penganut paham radikal atau paham ekstrem yang berusaha mengubah tatanan sosial yang ada di masyarakat. Yang kemudian terorisme dikenal masyarakat sebagai hal yang menakutkan atau memiliki makna menakut-nakuti. Kata tersebut berasal dari bahasa Latin terere yang berarti gemetaran dan deterere yang berarti takut. Kemudian faktor penyebab bahaya radikalisme dan terorisme ini yang pertama adalah faktor pemikiran, yang kedua faktor ekonomi, yang ketiga faktor politik, yang keempat faktor psikologis, dan yang terakhir faktor pendidikan. Konstitusi dan macam perundang-undangan di Indonesia. Konstitusi negara berasal dari bahasa Perancis yang berarti membentuk, yang pemakaiannya berkaitan dengan pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Sedangkan Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan dari bahasa Belandanya Grondwet. Perkataan wet diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang artinya undang-undang, dan grond berarti tanah atau dasar. Pada umumnya, suatu konstitusi berisi tiga hal pokok. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Dan yang terakhir, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Setiap undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, organisasi negara. Yang kedua, hak-hak manusia. Yang ketiga, prosedur mengubah undang-undang dasar. Yang terakhir, ada kalanya membuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Selanjutnya, sejarah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perspektif historis, membicarakan Undang-Undang Dasar 1945 tidak terlepas dari proses perumusan dasar negara yang dalam hal ini diawali dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering disebut dengan BPUPKI pada tanggal 29 April tahun 1945. Badan ini baru diresmikan sebulan kemudian di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1945 oleh Seiko Sikikan dan Gun Saikan. BPUPKI beranggotakan 62 orang yang mana terdiri dari para tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakil-wakil ketua masing-masing oleh RP Suroso dan Yasio Ichibangase. Adapun tugas dan badan penyelidik ini adalah untuk melakukan penyelidik ke arah tercapainya kemerdekaan. Oleh karenanya badan ini berkewajiban untuk pertama menetapkan dasar-dasar Indonesia merdeka dan yang kedua menetapkan undang-undang dasar. Selanjutnya, identitas nasional. Berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas secara bahasa berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Identitas nasional melahirkan tindakan kelompok yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut nasional. Faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional yang pertama adalah faktor objektif yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Yang kedua, faktor subjektif yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Selanjutnya, identitas nasional Indonesia sebagai karakteristik bangsa. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan. Yang kedua, sang merah putih sebagai bendera negara. Yang ketiga, Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang keempat, burung Garuda yang merupakan burung khas Indonesia yang dijadikan sebagai lambang negara. Yang kelima, Pancasila sebagai dasar falsafah negara yang berisi 5 dasar. Yang keenam, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi hukum dasar negara. Yang ketujuh, bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kedelapan, konsepsi wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam. Yang terakhir adalah kebudayaan sebagai puncak-puncak dari kebudayaan daerah masing-masing.